Masyarakat suku Khuza'ah di Jazirah Arab yang tenang berubah menjadi panik saat serombongan orang-orang bersenjata menyerang pemukiman mereka. Penduduk yang tengah menunaikan sholat pun tak lepas dari keganasan para penyerang dari suku Bakar yang didukung kaum Quraisy Mekah. Akibat penyergapan ini, banyak penduduk yang terluka dan sebagian lain meninggal dunia. Inilah peristiwa berdarah pertama yang mencederai perjanjian damai antara kaum muslimin dan Quraisy Mekah yang telah disepakati dan berlaku hingga 10 tahun. Sebuah perjanjian damai yang dicatat dalam sejarah Islam dengan sebutan Perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy Mekah berang mendengar aksi para rekan sesama tokoh Quraisy yang ikut serta penyerangan berdarah ini tanpa sepengetahuan dirinya. Abu Sufyan pun segera berangkat ke Madinah untuk meminta maaf atas kelalaian rekan-rekannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa di Madinah, karena tidak ada penolongnya, tidak ada orang-orang yang tidak orang musyrik di sana. Tapi dia punya satu pintu yang dia masuki, yaitu putrinya, Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Romlah. Panggilannya adalah Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dia datang ke Ummu Habibah, masuk ke rumahnya. Dan Ummu Habibah itu juga terkejut ketika melihat ayahnya datang. Saat ayahnya datang, masuk ke rumahnya, kemudian dipersilakan masuk karena walaupun dia musyrik dia ayahnya. Kemudian ada hamparan dan Abu Sufyan tidak duduk di sana, ditarik hamparan itu oleh Ummu Habibah. Ayahnya kaget. "Mengapa kau tarik ini? Apa kamu tidak suka aku duduk di sini?" Jawaban Ummu Habibah adalah, "Ini adalah hamparan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara engkau masih musyrik, engkau masih kotor. Jangan duduk di hamparan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka inilah yang terjadi, sehingga dia mencoba untuk masuk kepada putrinya, dan putrinya pun menolak. Abu Sufyan menyadari betul akan akibat pengkhianatan yang dilakukan rekan-rekannya. Benar saja, sesampainya di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berada di Masjid Nabawi tak mau menemuinya, apalagi berbicara dengan tokoh Quraisy yang satu ini. Karena melanggar perjanjian merupakan pengkhianatan besar dalam agama, bahkan dalam tradisi Arab Quraisy sendiri. Ya Muhammad, قومك لم ينقضوا عهدك في الحديبية وها أنا ذا أجيء لأصلح ما أفسد الأعراب. لما تدير وجهك عني يا محمد؟ تمهل يا محمد، لا تذهب. نصوص القوافل من الأعراب هم الذين نقضوا عهد الحديبية. لما تحملوننا أوزارهم؟ كانت الغارة بليل، فكيف يقول من رآنا إنه رآنا؟ يا براء، أنا في مدينتك. يا حذيفة، بحق ما بيننا من قربة يجب أن يسمعني أحد. يا أبا بكر، يا عمر، يا علي، ألا من يجيرني؟ أنا سيد قريش، أنا مكة، أنا أبو سفيان. كيف أوهان؟ لأنك لا تحفظ عهدا ولا أمانة. أبو سفيان يستجدي العطف، ومع ذلك فشلت، لأنك لا تزال ذات أبي سفيان المتغطرس العنيد. إنك تأبى أن تعبد الله وحده. لم أكن أعرف أنك انقلبت كل هذا المنقلب. نعم، ولكن من الكفر إلى الإيمان. ماذا أقول؟ هزمت وغلبني على أمري راعي أغنام في مكة. أم أقول إنه دينه الذي بدأ برجل وغلامين وامرأة. وهذا الدين الذي غرس في 4 أنفس. ألا ترى أن يدا قادرة هي التي تعهدت؟
ولماذا لم تختر هذه اليد رجلا عظيما من القريتين؟ أسرع، كل رجل هنا يدينك. عد إلى مكة، قل لهم زهقت آلهتكم، لا جدوى من مناجزة الله. Seperti yang diperkirakan Abu Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah diam-diam memobilisasi muslimin untuk sebuah aksi dan tindakan. Langkah rahasia yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui seorang pun, bahkan kaum muslimin sendiri. أتريدنا يا بلال؟ لا، بل هو رسول الله. فماذا هناك؟ حملة يريدكما فيها. نحن لا، ولكن إلى أين تمضي هذه الحملة؟ لا أحد يدري، يريدها سرية وعاجلة. هيا اتبعاني. Bahkan yang pertama kali tahu bahwa Nabi sedang menyiapkan perbekalan untuk perang itu adalah Abu Bakar saat Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah kemudian melihat ada perbekalan-perbekalan yang sudah disiapkan. Abu Bakar bertanya, putriku, apakah Rasul mau pergi jauh? Kata Aisyah, begitulah aku diperintahkan untuk menyiapkan. Mau kemana? Kata Aisyah, saya juga tidak tahu. Hingga Aisyah pun tidak tahu Rasul mau kemana. Tapi Aisyah tahu bahwa Rasul akan pergi jauh karena Rasulullah SAW telah menyiapkan perbekalan-perbekalan itu. Jadi Nabi tidak langsung mengumumkan pergerakan pasukan. Setelah persiapan dianggap matang, Nabi pun mengumumkan rencana perjalanan ke Mekah. Itu pun dilakukan dengan hati-hati dan berpesan agar misi ini tak diketahui oleh kaum Quraisy. Inilah misi besar Nabi dan kaum muslimin yang kemudian dicatat dalam sejarah Islam dengan sebutan Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Sejarah mencatat, ekspedisi penaklukan kota Mekah diikuti tak kurang dari 10.000 orang muslimin, lengkap dengan persenjataannya. Sebuah iring-iringan terbesar yang tidak pernah terbayangkan kaum Quraisy sebelumnya. Hampir saja misi mulia ini bocor setelah salah seorang muslimin mengirim surat ke Quraisy memberi kabar akan datangnya kaum muslimin ke Mekah dalam jumlah yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Jibril pemberitahuan bahwa informasi bocor melalui Hatib bin Abi Balta'ah yang sekarang sedang melakukan perjalanan adalah seorang wanita membawa surat yang surat itu disembunyikan di balik gulungan rambutnya. Maka Nabi SAW mengutus dua orang, Ali bin Abi Thalib dan Mikdad. Dikirimlah dua sahabat Nabi SAW ini untuk mengejar wanita itu. Begitu sampai diperiksa dan tidak dijumpai, diperiksa dari semua perbekalan bawaannya tidak dijumpai. Kedua sahabat mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin dusta. Maka terus mereka cari sampai mereka jumpai itu. Dan dibawalah ke Madinah. Dan disinilah kemudian begitu diketahui di kalangan para sahabat senior bahwa Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan itu, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa da'ni ya Rasulullah adrib unuqah, biarkan aku ya Rasulullah yang memenggal kepalanya. Fa innahu khanallaha wa rasulah, karena dia telah berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar. Bagaimana kita tahu bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memeriksa hati masyarakat yang ikut dalam perang Badar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Silakan berbuat terserah kalian, semau kalian, aku telah mengampuni kalian. Dan Hatib bin Abi Balta'ah adalah salah satu dari sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Ayat ini adalah ayat keistimewaan bagi masyarakat yang ikut perang Badar. Para ulama mengatakan Hatib ini hanya ingin memberitahukan pada keluarganya, dia tidak mau kehilangan keluarganya kalau sampai terjadi perang besar. Dia tidak berniat sama sekali untuk membocorkan rahasia Nabi SAW. Yang dia inginkan hanya melindungi keluarga, jangan sampai menjadi korban kalau terjadi peperangan. Maka kemudian Hatib bin Abi Balta'ah dimaafkan oleh Nabi SAW karena jasa besarnya
dalam perang Badar. Setibanya di Mekah, Abu Sufyan segera memberi kabar akan iring-iringan besar Nabi dan kaum muslimin kepada Quraisy. الآن وقد عدت نستطيع أن نقاتله. نحصن البيوت نسد الطرقات. Namun, tak ada satupun Quraisy yang tahu apa yang seharusnya dilakukan. إنه اليوم في 10,000 مقاتل. جبان نموت ولا يدخلها محمد. عودي إلى الدار يا هند. جبان هل أنت سيد مكة؟ انظر إلى نفسك لقد انكسرت. هل مات أبي وأخي وعمي ليستسلم زوجي؟ عدلت إلى الدارين. حمقاء، لا نستطيع أن نقاومهم، لا نستطيع. إنهم يستردون مكة. Pada malam hari, Abu Sufyan membayangi perkemahan Nabi dan Muslimin di kawasan Mari Zahran. Perkemahan yang diterangi tak kurang dari 10.000 obor membuat gentar tokoh Quraisy ini. أشم رائحة خبزهم. ربما جاءوا غير مقاتلين. هذا ما أرجو. لا أحسبهم يسفحون دما على أعتاب بيوتهم. طردناهم من مكة. Lagi-lagi terdorong hatinya untuk kembali bernegosiasi dengan muslimin. ما زال بوسعنا المساومة. Namun upaya inilah yang justru mengantarkan Abu Sufyan kepada hidayah Allah. قل ما جئت من أجله. رأيت نيران خيامكم والرجال من حولها. عرفت القوة التي أودعتها فيهم يا محمد. والآن لو وافقت على أن أما زلت تضع الشروط يا أبا سفيان؟ أبا سفيان، متى يخشع قلبك لما نزل على رسول الله من الحق؟ لا يزال بعض الشك يراودني. لو فصلنا رأسك زال الشك كله. لا يا خالد، لا إكراه في الدين. قد يحتاج إنسان إلى سنين أو لحظات. إن الله يهدي من يشاء. أيها العبد الأسود، أنت مثل أعلى. أنا لست إلا ما أعطاني ربي. نعم، لو كان في آلهتي خير ما تخلت عني. إني لا أعلن صادقا غير حانث ولا مرغم. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. Sementara Rasulullah sendiri mulai memecah kekuatannya menjadi 5 untuk memasuki kota Mekah dari semua arah, sambil berpesan agar tetap memperlakukan kaum Quraisy dengan baik tanpa ada kekerasan. يقول لكم رسول الله: ندخل مكة ب4 أرتال، رتل من أذاخر في الغرب ويكون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح بأمر رسول الله. ورتل من كدي في الشرق ويكون بقيادة الزبير بن العوام. السمع والطاعة لرسول الله. ورتل ثالث بقيادة سعد بن عبادة من الجنوب. أما الرتل الرابع فيأتي من الليط والخندمة في الشمال بقيادة خالد بن الوليد. السمع والطاعة لرسول الله. لا تقاتلوا إلا من يقاتلكم، ولا تذبحوا جرحى، ولا تقتلوا أسرى، ولا تطاردوا هاربين. فانطلقوا
على بركة الله يا أنصار الله. السمع والطاعة لرسول الله. Benar saja, pasukan muslimin dengan tenang tanpa perlawanan memasuki kota Mekah, kecuali pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid. Hari itu, bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, gelombang muslimin memasuki Mekah setelah kurang lebih 21 tahun Nabi dan muslimin terusir dari kota Mekah. Tanpa ada perlawanan, Nabi melenggang menuju Ka'bah yang kala itu masih dipenuhi berhala-berhala Quraisy. Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Sebuah proklamasi akan tegaknya Islam di kota suci Mekah sebagai kiblat kaum muslimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Didampingi Bilal dan Usamah bin Zaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah, membersihkannya dari berhala-berhala kemusyrikan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan khutbahnya, Nabi berkata kepada pembesar Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, ma tadhunnun an yuf'ala bikum?" Menurut kalian mau saya apakan? Tentu kalimat ini menakutkan bagi pembesar Quraisy karena mereka sangat jelas diingatan mereka bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mereka hina, bahkan mereka berencana membunuh Nabi SAW. Sekarang Nabi yang punya kekuasaan. Nabi SAW bertanya, menurut kalian akan aku apakan kalian? Kemudian mereka berkata, akhun karim, wabn akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang baik. Engkau adalah anak dari saudara kami yang juga baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hari ini aku ingin berkata, sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yaum. Hari ini kalian sudah saya anggap tidak punya kesalahan. Idhabu fantumut thulaqa. Pergilah kalian semua telah dibebaskan. Ini pemaafan yang sangat luar biasa. Ini yang disebut dengan al-afwu indal maqdirah menurut para ulama, yaitu mampu memaafkan saat mampu membalas. Bukan hal sederhana. Mungkin kita bisa memaafkan, tapi saat kita dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, kita bisa memaafkan. Tapi saat kita bisa membalas, mungkin kita akan mencoba membalasnya. Selama 19 hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah, membersihkan kota suci dari berhala-berhala yang tersebar di kawasan Mekah yang mencapai lebih dari 300 berhala. Ya Ansar Allah, yaqulu lakum Rasulullah, yaqulu Rasulullah, hattimul asnam. Dengan begitu, kota Mekah menjadi kota suci, seperti yang ditetapkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terbayangkan oleh kita, apa kita bisa membayangkan saat hari ini kita sholat menghadap ke Ka'bah, sementara Ka'bah dalam keadaan kotor oleh kemusyrikan hari ini? Maka Fathu Makkah adalah satu hal yang luar biasa. Kiblat muslimin bersih dari kemusyrikan. Masyarakat Quraisy masuk Islam. Dibersihkanlah patung kemusyrikan dari jazirah Arab, dari Mekah dan sekitarnya. Inilah saat ketika Mekah kembali mendapatkan kesuciannya, ketika Mekah kembali dihormati dan tidak boleh ada kesalahan dan dosa dilakukan di sana. Dulu Mekah adalah tempat yang disucikan. Itulah kenapa disebut sebagai Ardullahil Haram, yaitu bumi yang dimuliakan, yang dihormati. Tidak boleh terjadi hal yang haram di sana. Ternyata dikotori jazirah Arab itu oleh kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW mengembalikannya, dikembalikan kepada kesuciannya. Mekah kembali menjadi bumi Allah yang dihormati, bumi Allah yang terjaga, tidak boleh ada hal yang haram terjadi di sana. Dan inilah kemudian sampai hari ini kita bisa melihat bahwa ada Makkah, ada Madinah, yang kita sebut atau yang kita kenal dengan Ardul Haram, Haram Makki dan Haram Madani, Makkah dan Madinah. Makkah adalah tanah suci yang disucikan oleh Nabiullah Ibrahim, dan Madinah adalah tanah suci yang disucikan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu, Mekah menjadi kota suci dan senantiasa disucikan kaum muslimin hingga akhir zaman.